Sinar opo guys? Sinar jaya apa sinar terang? Ya, tanganku ya lur. Ya santeng. Ya wis. Jadi bertambahnya waktu dan bertambahnya usia dan menurunnya sebuah kencangnya otot atau melemahnya otot membuat tangan tidak bisa memegang kamera dengan sedikit lama saja, dengan tenang maksudnya, karena rasa pegel-pegel meliputi tangan saya. Rasanya itu seperti kayak ngilu guys, atau kemeng. Kemeng itu apa bahasa Indonesianya? Kemeng itu loh guys, gak enak, rasanya gak enak sama sekali.
jadi tidak bisa memegang atau menahan kestabilan gambar dengan lebih lama. Ini full zoom, ini ada angin. Meskipun ada angin, biasanya saya masih bisa mengendalikan kamera yang tertiup angin tersebut. Tapi sekarang sepertinya tangan saya sudah berubah, cara pengambilan saya juga berubah. Itu mungkin karena tempat yang saya tempati sedikit berubah karena ada renovasi. Rozaki apa Rozali apa Rozaku. Ini sepertinya mau mancing ini guys, mau mencari ikan layur mungkin guys. Nah, perahu ini terlihat membawa sebuah kotak atau box berwarna kuning. Di sana itu biasanya itu untuk tempat ikan. Biasanya juga di dalam terdapat es untuk membekukan ikan supaya tetap segar, sehingga waktu dijual di pasaran ikannya ikannya masih segar dan masih baru. Karena kalau udah nyampe 2 atau 3 hari itu sudah tidak baru lagi. Biasanya memerlukan proses pembekuan untuk waktu yang jangka lama. Itu biasanya melalui pabrik. Nama pabriknya itu kalau di sini terkenal itu namanya pabriknya itu bukan namanya ya, sebutannya pabrik yang membuka es itu di sini namanya Casturit. Casturit itu para pekerjanya bukan di sini aja ya, meskipun di luar Puger juga banyak pabrik pembekuan es itu namanya Casturit. Itu bisa dibekukan, bisa bertahan hingga berbulan-bulan ikan tersebut masih segar atau utuh sebagaimana baru ngambil dari laut. Namun hanya beda rasa saja, beda rasa. Biasanya kalau sudah menggunakan es berbulan-bulan atau mungkin 1 bulan atau sampai 2 bulan dalam es, itu rasa ikannya, daging ikannya itu terasa hambar. Biasanya seperti itu, sedikit hambar saja. Namun kalau diolah ya pakai bumbu ya enak. Beda dengan yang langsung hasil dari laut, itu benar-benar segar. Biasanya kalau orang-orang yang mau ke Puger mencari ikan itu biasanya pagi-pagi ya, mencari ikan segar, maksudnya itu pagi-pagi sekali datang. Atau biasanya banyak tengkulak-tengkulak atau pedagang kecil yang membawa styrofoam atau tripod yang biasanya dijual eceran keliling. Itu biasanya nyari di Puger dengan per kilonya berapa gitu, atau membeli sangat banyak lalu dimasukkan ke dalam. Itu biasanya mereka berangkat pagi hari sekali. Kadang-kadang waktu saya berangkat ke pantai Pacar Puger itu masih gelap ya, masih fajar maksudnya. Nah, itu saya bertemu orang-orang yang membawa box atau styrofoam, kotak atau box. Itu juga berangkat menuju
pelabuhan menuju TPI atau tempat pelelangan ikan. Nah, disitulah banyak para pedagang yang menunggu ikan-ikan yang dibawa oleh perahu jenis kapal yang datang di hari itu juga. Jadi di sini nelayannya atau pelautnya itu setiap hari berangkat melaut, guys. Karena di Jember penghasil ikan terbesar di Jember ya ada di Puger ini. Mayoritas di Puger itu kerjanya nelayan ya. Petaninya lebih sedikit daripada nelayan ya. Nelayan jauh lebih banyak, sekitar 60-70% dari petani. Jadi lebih banyak yang kerjanya di laut kalau di Puger. Lalu ikan yang segar tersebut dijual oleh pedagang eceran, kadang juga pedagang yang besar-besar itu ya, yang kayak kalau barang bekas itu kayak pengepul gitu. Nah, di sini juga ada pengepul ikan. Biasanya nelayan yang langsung menjual ke pengepul ikan tersebut. Pedagang-pedagang juga kadang ngambil di pengepul ikan atau langsung di orang-orang yang membawa ikan dari kapal. Lalu dikelilingkan di rumah-rumah, di desa-desa, dijual eceran maksudnya. Kadang juga dibawa ke pasar, di pasar luar Puger ya. Ada pasar Tanjung, ada pasar apapun itu, yang penting di luar Puger dia membawa ke sana. Juga ada ikan jenis di Bintang dulu, biasanya ini bertahan beberapa hari di Bintang. Di Bintang itu biasanya dipindang dulu di sebuah pabrik dengan jumlah yang banyak, lalu dibawa ke Surabaya atau Situbondo atau yang lain ya, di luar Puger. Itu bisa bertahan 1 minggu mungkin lebih, tergantung cara pindangnya atau pengasinannya. Nah, garam itu memang mengawetkan sebuah makanan. Jadi kalau mau cari ikan di Puger yang segar-segar, itu bisa datang langsung ke TPI Puger ya. TPI Puger tepatnya di pagi hari. Jadi biasanya banyak kapal yang pulang melaut dengan membawa ikan yang sangat segar. Biasanya kalau berangkat jam segini itu nelayan pulang pagi. Kalau berangkat pagi nelayan pulang sore, kalau berangkat sore atau siang itu biasanya nelayan pulang pagi ya. Jadi jika terlihat dalam sebuah video di sebuah channel yang nelayan berangkat melaut siang-siang, itu pasti pulangnya pagi-pagi guys, atau kadang malam. Kalau dapatnya cepat itu bisa malam. Di fajar itu sudah siap ikan-ikan di Puger untuk dijual atau siap dibeli oleh tengkulak atau pengepul atau pedagang-pedagang kecil yang lain.